cara mudah untuk membedakan itu adalah kalimat majmuk dan kalimat tunggal itu dengan melihat konjungsinya. Ya, kalau kalimat yang sudah punya konjungsi itu adalah kalimat majmuk. Contoh misalnya yang paling mudah. Saya membeli makan dan minum. Saya membeli makanan dan minuman. Makanan dan minuman itu awalnya dua kalimat. Kalimat pertama saya membeli makanan, kalimat kedua saya membeli minuman. Kan itu ada dua kalimat. Saya membeli makanan dan saya membeli minuman itu dua kalimat. Nah, itu adalah kalimat majmuk setara. Kenapa setara? Nanti kita akan bahas. Nah, intinya saya sampaikan bahwa ciri utama kalimat majmuk dan kalimat tunggal itu seperti itu. Kalau kalimat majmuk biasanya ada kata penghubungnya. Nah, nanti kita akan belajar apa sih konjungsi yang digunakan untuk setara, apa sih konjungsi yang akan digunakan untuk bertingkat. Nah, ciri utama kalimat majmuk ini ada beberapa. Nah, untuk kompleks itu berarti tadi untuk majmuk bertingkat. Nah, bagaimana susunannya? Struktur kalimat majmuk bertingkat itu adalah klausa utama plus klausa subordinatif. Atau klausa subordinatif plus klausa utama. Apa sih klausa utama? Kalau dulu bahasanya itu adalah, klausa utama itu adalah induk kalimat. Klausa subordinatif itu adalah kalimat. Kenapa disebut induk kalimat? Karena klausa utama punya subjek dan predikat. Nah, kenapa disebut klausa subordinatif atau anak kalimat? Karena dia tidak punya subjek dan predikat. Sebelum kita bahas, klausa itu apa, Bu? Klausa itu tataran kalimat. Dari mana? Kemarin, dalam 2 minggu yang lalu saya sudah menjelaskan bahwa tataran kalimat itu ada frasa, ada fonem ya, bunyi, kemudian ada morfem, gabungan seperti bentuk-bentuk terikat gitu ya, ada pasca, non, dan lain sebagainya, itu morfem, imbuhan, morfem. Kemudian ada kata, di atas kata ada frasa, gabungan kata, di atas frasa ada klausa, di atas klausa ada kalimat. Nah, berbicara klausa, maka kita sedang berbicara tentang kalimat majmuk. Ciri-ciri klausa itu apa? Klausa itu kadang punya subjek dan predikat, kadang tidak punya subjek dan predikat. Klausa itu informasinya belum lengkap. Bedanya sama kalimat, kalau kalimat informasinya sudah lengkap. Tapi kalau teman-teman membaca, misalnya, saya membaca buku. Nah, saya subjek membaca predikat, buku objek. Nah, itu adalah kan ada subjek predikat. Itu bukan klausa, itu adalah kalimat. Mengapa? Karena itu adalah kalimat tunggal. Berbicara klausa, berbicara kalimat majmuk. Nah, kita kembali. Ciri kalimat majmuk bertingkat adalah klausa utama plus klausa subordinatif. Klausa utama itu selalu punya subjek dan predikat. Klausa subordinatif bisa keterangan saja. Itu adalah anak kalimat dan tidak bisa berdiri sendiri. Informasinya tidak lengkap. Contoh, saya belajar ketika turun hujan. Nah, saya subjek, belajar predikat. Itu informasi pertama. Berarti dia punya subjek dan predikat. Itu disebut sebagai klausa utama. Ketika turun hujan, nah itu kan keterangan. Nah, itu adalah informasi kedua. Nah, dia tidak punya subjek dan predikat. Itu adalah klausa subordinatif atau anak kalimat. Anak kalimat tidak bisa berdiri sendiri tanpa induk kalimat. Oleh karena itu, kalau kita kembali ke materi PWB ya, jadi di dalam PWB itu ada keterangan jika anak kalimat mendahului induk kalimatnya, maka harus menggunakan tanda koma. Contohnya seperti apa? Ketika turun hujan, nah itu kan anak kalimat, maka koma saya belajar. Gitu. Tapi kalau induk kalimat mendahului anak kalimatnya tidak perlu menggunakan tanda koma. Contoh, saya belajar ketika turun hujan. Nah, sebelum dan sesudah ketika tidak perlu menggunakan tanda koma. Mengapa? Karena induk kalimat berada di awal kalimat. Atau klausa utama berada di awal kalimat. Nah, sekarang bisa diubah ya, tadi berarti anak kalimat dulu baru induk kalimat. Itu struktur kalimat majmuk bertingkat. Bagaimana struktur majmuk setara? Kalau majmuk setara strukturnya dua-duanya informasi satu, informasi dua, dua-duanya adalah kalimat majmuk klausa utama atau induk kalimat. Contoh, saya belajar bahasa Indonesia dan adik belajar matematika. Ada dua kan? Saya subjek, belajar predikat gitu ya. Kemudian yang kedua adik subjek, belajar predikat gitu. Dua-duanya adalah induk kalimat, dua-duanya adalah klausa utama. Nah, ciri majmuk bertingkat berarti klausa utama plus klausa subordinatif, majmuk setara klausa utama plus klausa utama. Ya. Kemudian
Ada juga majmuk campuran. Nah, bagaimana kalau majmuk campuran? Kalau majmuk campuran itu terdiri dari yang utama, yang bertingkat sama setara. Nah, biasanya klausa utamanya ada 2, klausa subordinatifnya ada 1. Atau klausa subordinatif dulu, lalu klausa utamanya ada 2. Gitu ya. Jadi itu cirinya. Nah, sekarang kita lihat contoh. Widadi berasal dari Bandung. Nah, ini kan hanya subjek, predikat, dan keterangan. Berarti ini adalah kalimat tunggal. Nah, lalu kalau majmuk setara, tadi ingat, dua-duanya induk kalimat, dua-duanya klausa utama, dua-duanya punya subjek dan predikat. Informasi 1, Vivian membuat desain baju. Vivian subjek, membuat predikat, desain baju objek. Dan Ita memasarkannya, Ita subjek, memasarkannya predikat. Kan dua-duanya induk kalimat. Nah, kalau yang bertingkat, berarti tadi induk kalimat plus anak kalimat atau klausa subordinatif. Ketika dia datang, berarti itu adalah klausa subordinatif. Kemudian pertemuan itu sudah dimulai, pertemuan itu subjek, sudah dimulai predikat. Nah, kalau majmuk kompleks seperti apa? Nah, ini dia. Ibrahim berangkat kemarin, berarti Ibrahim subjek, berangkat predikat. Nah, berarti ini adalah klausa utama. Adiknya subjek, berangkat predikat, ini juga klausa utama. Ketika turun mulai hujan reda, ketika hujan mulai reda, ini adalah klausa subordinatif. Jadi ada 2 klausa utama, 1 klausa subordinatif. Gitu. Ini kalimat majmuk kompleks. Nah, sekarang di dalam kalimat majmuk tersebut ternyata tidak selalu benar penulisannya, apalagi di dalam koran gitu ya, di dalam tesis skripsi mahasiswa gitu atau karya tulis tugas akhir, banyak yang mencampurkan antara setara bertingkat atau yang ini setara sebenarnya, tapi kok di dalam setara itu ada yang tidak tepat. Nah, problem 5 ini, nah, berbicara kepada Kompas kemarin di kantornya, Rini mengatakan bahwa dirinya tidak mengenal Nur Salim, titik. Kalau dilihat dari kalimatnya, ini kalimat majmuk karena ada 2 informasi. Tapi kita tidak bisa mengidentifikasi ini setara atau bertingkat. Nah, kalau misalnya berbicara kepada Kompas kemarin di kantornya, ini adalah frasa, bukan klausa, ya. Tidak ada konjungsi yang membentuk kalimat majmuk bertingkat. Nah, Rini mengatakan bahwa dirinya tidak mengenal Nur Salim, ya ini jelas, ini adalah klausa utama karena punya subjek dan predikat. Nah, kalau misalnya kita mau ini buat menjadi kalimat majmuk setara, nah, kalimat pertama hanya predikat saja gitu ya. Kalau mau dibuat kalimat majmuk bertingkat, tidak ada konjungsi subordinatifnya. Bagaimana ini? Nah, ini jadi problem. Nah, oleh karena itu, ada caranya. Yang pertama, caranya berarti kita lihat di sini ya, ini tidak berterima, ini penjelasannya tidak berterima karena PSPO itu bukan struktur kalimat majmuk gitu ya. Kita lihat penjelasannya. Caranya seperti apa? Agar kalimat ini menjadi kalimat majmuk yang benar, entah itu bertingkat atau setara, maka ditambahkan. Sebelum berbicara itu menjadi ketika. Jadi ketika berbicara kepada Kompas kemarin di kantornya, nah ini berarti menjadi keterangan. Nah, berarti menjadi klausa. Nah, ini ketika ini menjadi klausa, maka ada konjungsi subordinatifnya. Apa? Ketika berbicara kepada Kompas kemarin di kantornya, nah ini menjadi klausa subordinatif. Mana klausa induknya? Rini mengatakan bahwa dirinya tidak mengenal Nur Salim. Nah, dengan begitu jelas kalimatnya menjadi KSPO. KSPO itu adalah varian dari SPOK. Nah, contoh yang ini juga sama, bahwa si keterangan ini sebenarnya bebas ya, boleh ada, boleh tidak ada, boleh di tengah, boleh di awal, boleh di akhir gitu. Yang jelas harus jelas itu setara atau bertingkat. Nah, simpulannya apa? Nah, keterangan itu kemarin kita sudah bahas bahwa keterangan itu memang selalu diawali dengan kata depan. Kemudian letaknya bisa berubah-ubah kan, tadi bisa di awal, bisa di akhir gitu. Bukan merupakan unsur utama dalam kalimat. Mengapa? Karena unsur utama dalam kalimat itu adalah subjek dan predikat. Kehadirannya tidak bersifat wajib. Nah, tapi di dalam kalimat majmuk, kalau misalnya setara, kalau misalnya bertingkat, tentu kalau yang setara harus punya induk kalimat dua-duanya, informasi 1, klausa utama, informasi 2, klausa utama. Kalau yang bertingkat, dia juga harus punya klausa subordinatif. Nah, sampai sini bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Izin bertanya. Silakan. Kalau yang kalimat majmuk campuran atau kompleks itu klausa utamanya ada 1, tetapi klausa subordinatifnya ada 2, bisa Bu? Kalau klausa apa?
Klausa utamanya ada satu, yang subordinatif ada dua, bisa Bu. Tadi kan contohnya kalau kalimat majmuk kompleks, klausa utamanya dua, subordinatifnya satu. Nah, kalau misalnya klausa klausa campuran itu, kalimat majmuk campuran itu kan berarti campuran antara setara dan bertingkat. Nah, misalnya kalau yang setara itu kan wajib punya dua induk kalimat ya, wajib punya dua klausa utama ya. Kalau dia punya satu klausa utama plus klausa subordinatif berarti dia bukan setara, dia bertingkat. Nah, oleh karena itu kalau kalimat majmuk bertingkat hanya terdiri satu klausa utama, dua klausa subordinatif berarti bukan campuran. Berarti malah kalimatnya menjadi tidak benar. Kenapa? Karena si klausa utama hanya punya satu. Berarti itu bukan si kalimat majmuknya bukan kalimat majmuk setara gitu ya. Kemudian kalau yang bertingkat kan memang dia konjungsinya ada dua, harusnya satu saja. Gitu. Jadi memang kalau mau dicampur berarti dua klausa utama, dua kalimat, dua sebentar ya. Sebentar. Oke. Nanti bayinya nangis. Ayahnya main handphone. Oke. Kita lihat ya, bahwa tadi tidak bisa seperti itu. Mengapa? Karena kalau campuran itu pasti ada kalimat majmuk setara. Sedangkan kalimat majmuk setara itu pasti klausa utamanya tidak satu, ada dua. Nah, kalau klausa utamanya satu dan itu disebut sebagai campuran, berarti itu bukan campuran. Itu adalah kalimat majmuk bertingkat saja. Gitu. Nggak bisa. Dipahami? Nanti ada contohnya di depan. Terima kasih Bu, sudah bisa dipahami. Nah, sekarang kita lihat. Nah, teman-teman, untuk menentukan dia setara atau bertingkat itu bukan hanya dilihat dari dipisah-pisah, bukan hanya dilihat dari pemisahan kalimat. Oh, ini kalimatnya asalnya seperti ini gitu, bukan. Tapi teman-teman bisa dilihat dengan mudah dengan melihat konjungsinya. Nah, ini paling mudah. Konjungsi kata penghubung untuk menghubungkan kalimat majmuk setara itu ya udah lihat aja dan atau tetapi serta lalu. Berarti kalau ada konjungsi ini dia adalah kalimat majmuk setara. Nah, tapi kalau untuk yang setara ini konjungsi ini tidak bisa disimpan di awal kalimat gitu. Nah, kalau misalnya bertingkat, apa sih konjungsinya? Biasanya cirinya, nah ini setelah, sesudah, sebelum, dia kan semuanya membentuk keterangan. Biar meski sebagai sebab jika karena ini adalah bertingkat. Ini boleh di depan, boleh. Dengan syarat apabila anak kalimat, berarti kan jadi anak kalimat, mendahului induk kalimat, dia harus diikuti dengan tanda koma, seperti itu. Ya, jadi ini cirinya. Nah, kita lihat problem 6. Nah, problem 6 ini adalah pertanyaan yang seperti barusan ditanyakan. Nah, jika keadaan semacam itu dibiarkan berlarut-larut, nah, jika ini adalah penanda konjungsi subordinatif, berarti ini adalah anak kalimat ya atau klausa subordinatif. Informasi 1. Informasi 2. Maka masyarakat di daerah itu bisa kehilangan kesabaran. Ada maka juga ciri konjungsi subordinatif. Nah, sedangkan ini adalah kalimat majmuk, dua-duanya klausa subordinatif. Majmuk apa? Tidak ada komposisi kalimat majmuk yang terdiri dari dua-duanya klausa subordinatif. Nah, oleh karena itu menjadi masalah kalimat ini karena menggunakan dua konjungsi secara berlebihan. Harusnya kan dia butuh induk kalimat, dia butuh klausa utama gitu ya. Nah, oleh karena itu perbaikannya makanya dihilangkan. Jika keadaan semacam itu dibiarkan berlarut-larut, berarti ini adalah klausa subordinatif atau anak kalimat, tidak bisa berdiri sendiri. Nah, induk kalimatnya apa? Masyarakat di daerah itu menjadi subjek. Predikatnya apa? Bisa kehilangan. Nah, seperti itu. Jadi, ini klausa utamanya adalah masyarakat di daerah itu bisa kehilangan kesabaran dan bisa bertindak anarkistis jika keadaan semacam itu dibiarkan berlarut-larut. Nah, sebenarnya kalau dianalisis lagi, ini bukan kalimat majmuk bertingkat, tapi ini adalah majmuk campuran. Nah, campurannya di mana? Nah, jika keadaan semacam itu dibiarkan berlarut-larut, ini kan klausa subordinatif. Masyarakat di daerah itu bisa kehilangan kesabaran, ini klausa utama 1. Klausa utama 2, masyarakat di daerah itu bisa bertindak anarkistis. Nah, ini disebut sebagai majmuk campuran. Yang 1, klausa utamanya berarti ada 2. 1, subordinatif.
Gitu. Kalau misalnya subordinatifnya ada 2, klausa utamanya ada 1, berarti dia bukan campuran. Dia hanya majmuk bertingkat saja. Dan majmuk bertingkatnya juga berarti ada 2 konjungsi dong. Satu lagi dia membutuhkan klausa utama, jadi problem juga. Bisa dipahami yang ini? Izin bertanya, Bu. Silakan. Berarti sebuah klausa itu bisa berubah dari subordinatif jadi utama cuma karena konjungsinya yang diubah ya, Bu? Iya, betul. Ini kenapa? Karena konjungsi itu membentuk keterangan. Kemarin di kalimat problem 1 kita sudah bahas. Bagi mahasiswa yang belum mengikuti bagi mahasiswa yang belum mengikuti ujian hari ini, nah, bagi ini membentuk keterangan. Jadi semuanya keterangan, tidak punya subjek. Nah, caranya agar dia menjadi induk ya, kan keterangan itu berarti bukan inti kalimat ya. Inti kalimat itu harus punya subjek predikat. Nah, ciri klausa utama juga harus punya subjek predikat. Nah, cara mudah agar memunculkan klausa utama atau menjadi kalimat punya subjek dan predikat ya dihilangkan konjungsinya. Siapa? Kalau yang di dalam contoh kemarin kan mahasiswa ya, mahasiswa yang belum mengikuti ujian, predikatnya harap lapor gitu kalau tidak salah. Nah, ini juga Nah, maka masyarakat di daerah itu ini membentuk keterangan. Nah, caranya agar kalimat ini muncul, subjek dan predikatnya, makanya dihilangkan. Subjeknya siapa? Masyarakat di daerah itu. Predikatnya bisa kehilangan. Seperti itu, benar. Bisa dipahami ya? Jadi, ya contoh yang tadi, tadi itu, saya belajar ketika hujan turun, itu kan majemuk bertingkat ya, Bu? Tapi kalau misalnya ketikanya itu diubah jadi dan, misalnya, jadi majemuk setara. Setara, iya. Saya belajar dan adik si adik ngapain ya, bermain. Nah, itu juga jadi berubah kalimatnya menjadi kalimat setara. Saya belajar dan adik bermain. Dua-duanya kan dia punya subjek predikat. Dua-duanya adalah induk gitu. Nah, problem 6 ini kesalahannya apa? Jika kalimat majmuk bertingkat, jangan dua-duanya menggunakan konjungsi. Itu jangan menggunakan dua seperti ini. Kenapa? Karena majmuk bertingkat, satu butuh konjungsi, satu butuh klausa utama. Satu butuh konjungsi koordinatif atau klausa subordinatif, satu butuh klausa utama gitu. Bisa dipahami? Bisa dipahami tidak? Bisa, Bu. Oke. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Tadi jawabannya itu majemuk bertingkat apa campuran jadinya, Bu? Yang ini. Iya. Nah, ini campuran nih. Lihat deh. Jika kan konjungsi pertama jika keadaan semacam itu diberikan berlarut-larut berarti ini adalah keterangan kan. Nah, ini adalah klausa subordinatif karena jika adalah konjungsi subordinatif. Berarti ini adalah subordinatif. Nah, sekarang induk kalimatnya yang mana? Klausa utama yang mana? Masyarakat di daerah itu bisa kehilangan kesabaran dan bisa bertindak anarkistis. Nah, ini adalah klausa utama. Nah, kalau kita lihat lagi, di sini ada konjungsi lagi. Konjungsinya adalah dan. Dan itu konjungsi apa? Konjungsi kata penghubung untuk majmuk setara. Kok bisa? Kalau setara itu berarti ada 2 klausa dong, atau klausa utama. Iya, kalau dikeluarkan kalimatnya, kalau kita analisis lagi, berarti kalimat pertama, masyarakat di daerah itu bisa kehilangan kesabaran. Kalimat kedua, masyarakat di daerah itu bisa bertindak anarkistis. Nah, berarti ini adalah kalimat majmuk campuran antara setara dan bertingkat, antara kompleks dan antara majmuk dan kompleks gitu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Nah, izin bertanya, Bu. Iya, boleh, Bu. Silakan. Ya, tadi itu untuk konjungsi koordinasi emang itu aja ya, Bu, atau ada tambahan lagi, Bu? Umumnya itu digunakan. Nanti tambahannya nanti saya kirimkan. Ada di dalam buku PUEB TBBI, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Nanti saya kirimkan ininya. Baik, tambahan yang lainnya. Bu. Tapi umum yang digunakan seperti itu. Nah, contoh yang ini juga. Nah, nomor 1, kira-kira majmuknya setara atau bertingkat? Siapa yang bisa memperbaiki deh nomor 1? Makanya dihapus. Oke, jadi gimana? Mana klausa utama, mana klausa subordinatif? Yang subordinatif
itu segera diatasi. Terus? Pemerintah tidak akan repot seperti sekarang ini itu klausa utama. Oke, betul. Nah, berarti ini kalimat majmuk setara atau bertingkat? Bertingkat. Ya, tepat. Ya, sama ya, nomor 2, nomor 3, nomor 4 juga sama penyelesaiannya seperti itu. Nah, kita lihat, apa sih kesalahannya? Jadi penggunaan penghubung yang berlebihan itu juga tidak tepat. Jika, maka, kalau, maka, kan harusnya jika, maka tidak perlu ada maka. Kenapa? Karena ada maka dia akan menghilangkan fungsi klausa utama. Jadi klausa utamanya akan hilang. Apabila juga terus ada maka, dia akan menghilangkan klausa utama. Nah, ini beda dengan materi yang sudah kita bahas di 2 minggu yang lalu di diksi dan pilihan kata. Di sana ada namanya konjungsi korelatif. Nah, ini beda lagi. Kalau ini konjungsi subordinatif, konjungsi koordinatif, ada namanya konjungsi korelatif. Konjungsi korelatif ini biasanya dalam kalimat tunggal juga bisa. Contohnya apa? Tidak hanya teman-temannya, tetapi juga bukan hanya temannya, melainkan. Waktu itu kita bahas. Nah, itu adalah konjungsi korelatif tidak banyak. Nah, tapi kalau subordinatif ya tetap dia menjadi subordinatif ya. Tugasnya untuk menghubungkan yang bertingkat. Kalau misalnya koordinatif, tugasnya untuk yang menghubungkan yang setara. Nah, oleh karena itu, jika yang subordinatif di seperti ini kan, maka ini menjadi berlebihan, menghilangkan fungsi klausa utama. Oke. Nah, problem 7 apa sih? Nah, ini walaupun. Nah, ada konjungsinya walaupun. Berarti ini adalah majmuk nih. Lalu konjungsi kedua adalah tetapi. Nah, tetapi ini konjungsi setara. Nah, kira-kira kalau setara itu kan butuh induk kalimat ya. Induk kalimatnya harus 2. Sedangkan di kalimat pertama itu adalah klausa subordinatif. Nah, berarti ini bukan kalimat majmuk setara. Kenapa? Karena bukan dua-duanya tidak klausa utama gitu ya. Lalu kalau misalnya majmuk bertingkat, yang satu walaupun itu kan subordinatif, tetapi mahasiswa tetap diminta belajar secara daring di rumah, itu ada konjungsinya juga, ada konjungsi koordinatif. Nah, ini tidak tepat. Nah, oleh karena itu, klausa subordinatif yang ditandai dengan adanya konjungsi walaupun menuntut kehadiran klausa utama. Ya, tadi kan subordinatif pasti dengan klausa utama. Nah, konjungsi koordinatif yang ditandai dengan tetapi, dia menuntut kehadiran klausa utama juga, bukan klausa subordinatif. Oleh karena itu, harusnya kalimat ini menjadi 2 kalimat. 1 kalimat majmuk setara, 1 kalimat majmuk bertingkat. Kita lihat perbaikannya. Yang 1, walaupun perkuliahan telah diliburkan, berarti ini adalah konjungsi klausa subordinatif ya. Nah, tetapinya dihilangkan. Nah, kalau tetapi dihilangkan, maka muncul menjadi klausa utama. Apa klausa utamanya? Mahasiswa tetap diminta belajar secara daring di rumah. Dia punya subjek dan predikat. Dengan begitu jelas, oh ini terdiri dari klausa utama sama klausa subordinatif. Nah, kalimat yang kedua, berarti dia adalah konjungsi atau kalimat majmuk setara. Apa? Dia kalau majmuk setara kan dua-duanya harus klausa utama. Perkuliahan telah diliburkan. Perkuliahan subjek telah diliburkan predikat. Tetapi mahasiswa tetap diminta belajar secara daring di rumah. Bu, kenapa sih tetapi nggak dihitung? Karena tetapi tidak membentuk keterangan. Dia hanya menghubungkan 2 klausa saja. Beda seperti jika, kalau, ketika ya. Di klausa konjungsi koordinatif, di konjungsi subordinatif, dia semuanya membentuk keterangan. Kalau dan kan juga tidak membentuk keterangan. Hanya tambahan saja atau juga pilihan, tetapi itu pertentangan ya kalau tidak salah ya, seperti itu. Jadi nomor 2 itu kalimat majmuk setara dengan dihilangkan walaupunnya. Kalau ada walaupun di sana berarti klausa utama plus klausa subordinatif. Tidak tepat, harusnya klausa utama plus klausa utama. Oleh karena itu perkuliahan telah diliburkan, klausa utamanya, yang keduanya mahasiswa tetap diminta belajar secara daring di rumah. Seperti ini perbaikannya. Gitu, sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, ini salahnya apa? Penggunaan 2 negasi ya. Penggunaan 2 negasi dalam satu kalimat itu tidak berterima seperti ini yang tadi ya. Karena ini akan membingungkan. Ini setara apa bertingkat? Kok setara dia nggak induk kalimatnya atau klausa utamanya cuma 1. Oh ini bertingkat, kok nggak ada klausa utamanya gitu. Jadi ini yang akan membingungkan.
Lanjut kita ke problem 8. Problem 8, Izin kalimat bertanya, itu Bu. tidak Oh, silahkan. Yang tadi, Bu, yang negasi 2 kali itu, Bu. Kalau misalkan kalimatnya tuh meskipun tapi ditambahi kayak meskipun demikian, pemerintah Indonesia tetap melakukan prosedur kesehatan sesuai peraturan di undang-undang. Tetapi dengan catatan kayak gitu, Bu, boleh nggak ya, Bu? Meskipun demikian, coba. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia tetap melakukan protokol kesehatan, tetapi apa ya kayak tetapnya itu dikasih negasi bahwa nggak semua daerah bisa melakukan secara reguler gitu, Bu. Itu kan berarti tetapi itu konjungsi setara gitu ya. Nah, setara kan, tetapi itu kan setara kan, tetapi pemerintah tidak apa. Nah, berarti tetapi pemerintah itu adalah yang setaranya, pemerintah subjek setara ini. Nah, kita lihat kalimat yang pertama. Namun demikian, pemerintah bla 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 gitu ya. Nah, oleh karena itu beda kalau misalnya namun demikian itu namanya konjungsi antar kalimat. Nah, ada namanya konjungsi intra kalimat, ada konjungsi antar kalimat, ada konjungsi awal kalimat seperti oleh karena itu, dengan demikian, gitu kan? Namun demikian itu setaranya. Kemudian sehubungan dengan itu. Nah, kalau gitu keterangannya ya itu saja. Namun demikian, koma. Nah, keterangannya sampai sana, tidak sampai semua. Kalau yang tadi misalnya ketika turun hujan, semuanya jadi keterangan. Nah, kalau namun demikian, oleh karena itu, sehubungan dengan itu, koma itu perlu tanda koma. Keterangannya sampai situ. Namun demikian, pemerintah, apa tadi kalimat pertamanya? Pemerintah tetap harus protokol. Tetap melaksanakan protokol kesehatan. Nah, itu ada klausa utama juga. Namun demikian, koma, pemerintah subjek tetap melaksanakan, itu predikat. Itu subjek predikat, itu klausa utama. Tetapi, nah itu ada konjungsinya. Di sini ada pemerintah lagi kan setelah tetapi? Iya, Bu. Pemerintah tidak bisa melakukan secara keseluruhan. Iya, itu bisa. Kenapa? Karena konjungsinya konjungsi untuk si awal kalimat tadi, seperti oleh karena itu, koma, dengan demikian, koma, namun demikian. Beda seperti kalau konjungsi subordinatif kan semuanya jadi keterangan semuanya. Jika saya lulus kuliah, gitu. Nggak hanya jika saja konjungsinya, tapi jika saya lulus kuliah sampai akhir itu membentuk keterangan. Tapi tidak untuk kasus seperti itu, kan ada subjek yang tadi di awal. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Jadi itu karena saya menggunakan konjungsi antar kalimat ya, Bu, bukan intra kalimat. Betul. Bukan, kan teman-temannya oleh karena itu dengan demikian gitu ya, teman-teman yang tadi kamu sebutkan. Baik, Bu. Saya sudah paham. Terima kasih, Bu. Oke. Sama-sama. Ya, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah problem 8. Problem 8 ini adalah kalimat tidak berterima jika diawali dengan kata kerja. Nah, biasanya kalimat yang diawali dengan kata kerja ini adalah dipengaruhi oleh bahasa Inggris. Nah, mengapa? Kita lihat contohnya. Berbicara masalah krisis moneter, Murti lebih paham daripada Yusril. Nah, ini adalah kalimat majmuk. Ada dua kan? Nah, diikuti tanda koma harusnya berarti itu adalah anak kalimat. Berbicara masalah krisis moneter kan ini adalah predikat. Ya, tidak membentuk keterangan yang akan yang punya ciri konjungsi subordinatif, tidak ada. Oh, ini majmuk setara. Kalau majmuk setara, dua-duanya harus punya subjek predikat, dua-duanya klausa utama. Yang klausa utama ya Murti lebih paham daripada Yusril saja. Klausa yang satu lagi kan hanya predikat saja. Kalau ini klausa subordinatif, konjungsi subordinatifnya nggak ada. Nah, dengan demikian problemnya sama. Bagaimana cara memecahkannya? Tambahkan konjungsi agar membentuk keterangan. Berarti apa konjungsi subordinatif ketika berbicara masalah krisis moneter atau jika berbicara masalah krisis moneter? Nah, ini akan berubah menjadi klausa subordinatif. Murti lebih paham daripada Yusril. Nah, seperti itu. Jadi ini kalimat majmuk persingkat. Coba ada yang bisa mengerjakan nomor 2? Izin, Bu. Silakan. Misalnya saat memandang masalah itu tampaknya pejabat menggunakan kacamata kuda. Tampaknya boleh digunakan nggak di situ kira-kira? Kayaknya enggak, Bu. Coba gimana jadinya?
mana klausa utamanya, mana klausa subordinatifnya. Betul, saat memandang masalah itu nampaknya tuh dihapus